Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Teras Islam yang berbahagia, pada tayangan kali ini kita kembali akan membahas tentang Mushaf Al-Qur'an Maroko. Ya, dengan tema Mushaf Al-Qur'an Maroko yang dikira palsu. Nah, kita cek faktanya, gitu ya. Mungkin masih ingat ya beberapa 1 tahun yang lalu mungkin atau lebih ya, ada viral tentang tayangan video yang mengatakan adanya Quran palsu gitu ya. Kemudian sempat heboh dan banyak kemudian orang-orang yang berkomentar dan mengatakan bahwa mushaf itu palsu gitu. Nah, mari kita cek faktanya gitu ya. Nah, mushaf Al-Quran yang viral yang dikatakan palsu waktu itu adalah sesungguhnya merupakan mushaf Al-Quran Maroko gitu ya. Jadi mushaf Maroko itu adalah mushaf di kawasan Maghribi ya, di bagian barat Islam gitu ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Nah, itu lihat tulisan Al-Qur'annya itu ditulis kalau dengan sistem kita hurufnya fa ya. Tapi bagi mereka ya, sistem penulisan di kawasan Maghribi itu qaf ditulis dengan titik satu. Ya, jadi mereka tetap bacanya Al-Qur'an ya. Kalau kita di kawasan timur, di kawasan Masyriqi, ya titik satu ini dibaca fa. Tapi mereka bukan, mereka dibacanya qaf. Jadi tetap Al-Qur'an Al-Karim. Nah, contoh lagi misalnya tuh suratul Fatihah. Nah, kemudian kalau misalnya apa namanya? Titiknya satu itu dibaca qaf, kemudian kalau fa itu titiknya di mana? Ya ini. Kalau fa itu titiknya di bawah. Contohnya suratul Fatihah itu titiknya di bawah tuh ya. Nah, ini di antara contoh sistem penulisan huruf hijaiyah di kawasan Maghribi yang dipakai di mushaf Maroko gitu. Jadi kopnya dia titiknya satu, kemudian kalau fa titiknya di bawah. Nah, kemudian apa lagi cirinya? Nah, ini misalnya kita lihat ya. Nun kalau di akhir kata itu dia titiknya tidak ditulis. Nah, itu contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tidak ada titiknya tuh. Mana lagi? Nih contohnya Maliki Yaumiddin. Itu sama. Din, nggak ada titiknya. Nah, juga waladhdallin dan masih banyak ya. Termasuk alladzina nih ya, alladzina. Nah, kemudian selain itu, mushaf Maroko ini ya, selain sistem penulisannya berbeda, juga qiraatnya berbeda. Contohnya itu ya, lafadz Maliki, kalau kita di yang menggunakan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz, Maliki dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau mereka enggak, karena mereka ini mushaf yang dipakai di kawasan Maghribi di Maroko ini menggunakan riwayat Imam Nafi', menggunakan qiraat Imam Nafi' riwayat Warosh. Jadi lafadz Maliki dibaca pendek, jadinya Maliki Yaumiddin. Nah, itu diantara perbedaannya ya. Jadi ada perbedaan sistem penulisan, juga ada perbedaan qiraat ternyata. Nah, ini contoh lainnya ya. Nah, masih di contohnya sama, suratul Baqarah ya. Kalau kita itu bacanya jadi suratul Baqarah gitu ya. Makanya memang kita harus paham. Ini ada perbedaan sistem penulisan huruf hijaiyah ya. Jadi kita harus mengerti ada dua sistem penulisan, ada Masyriqi, ada Maghribi. Nah, ini menggunakan Maghribi. Jadi kalau qaf itu titiknya satu gitu ya. Tapi bacanya ya qaf ya. Nah, ini contoh lainnya. Ini qiraat ya, alladzina yu'minuna, karena Warosh itu setiap lafaz yu'minuna dia dibaca alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu sama nunnya juga dia tidak ditulis. Kemudian wa yuqimuna itu kalau nggak ngerti dibaca wa yufimuna. Nah, sama tuh razaqnahum.
Kalau kita bacanya begitu. Nah, mereka tulisannya rozafnahum ya. Kalau kita ini salah baca jadi rozafnahum. Nah, mereka bacanya ya tetap rozaqnahum. Nah, ini sama yunfikuna. Ya, ini kita kalau membacanya dengan sistem kita ya, sistem masyriki, ini keder ya, bingung ini bacanya apa gitu ya. Nah, makanya kita harus paham gitu ya, sejumlah perbedaan itu gitu. Nah, ini masih tentang contoh-contohnya ya. Kita lihat misalnya ini am lam tunziruhum la yu'minun, dibaca la yu'minun, ini qiraatnya. Kemudian eh, wa ulaika humul muflihun, itu fa titiknya di bawah. Kemudian wa ma hum bimu'minin, dibaca wa ma hum bimu'minin, ini qiraat. Kemudian nah ini juga bedanya nih qiraat. Kalau kita dibaca yahda'una, kalau dia di lafadz ini dibaca yukhadi'una. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Kalau kita bacanya wa ma yahda'una. Nah, ini ya. Nah, ini penulisannya wa idza qila lahum bacanya ya, bukan wa idza qila lahum. Nah, kemudian ini sama la tufsidu fil ardi. Ya, tulisannya fa titik di bawah. Nah, hingga begitu seterusnya sampai kemudian di akhir surat An-Nas. Nah, ini di contohnya ya. Qul a'udzu, itu kalau kita kalau nggak ngerti dibacanya full a'udzu birabbil falak gitu ya. Tulisannya fa titiknya di bawah gitu ya. Nah, ini juga sama ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu ya. Kalau kita kalau nggak paham dibaca wafab ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini kemudian berikutnya ada apa ya, semacam ta'riful mushaf. Jadi tentang identitas mushaf ini, yaitu tentang tadi sistem penulisannya, kemudian tentang qiraat yang dipakai, kemudian tentang tasih yang digunakan di Quran Maroko ini. Nah, ini terakhir saya tampilkan juga nama-nama suratnya sama ya. Kita bisa perhatikan nih. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian terus Fussilat, Asy-Syura, kemudian Al-Mujadalah, Al-Hasyr, sampai kemudian terakhir surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini ya sekilas tentang mushaf Maroko, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan ya, pengayaan kita tentang penulisan huruf hijaiyah yang diterapkan di dalam Al-Qur'an. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.